Halo semua, kembali lagi bersama saya Fitria Windiani. Kali ini kita akan belajar materi tentang surat dinas. Agar ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tahu apa itu surat dinas? Oke, agar lebih jelas, yuk kita bahas bersama. Surat dinas adalah jenis surat yang menyampaikan keterangan resmi kepada pihak selain organisasi yang bersangkutan dalam bentuk pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyerahan dokumen, atau barang resmi atau hal-hal resmi lainnya. Selain itu, surat dinas atau surat resmi diartikan sebagai alat komunikasi tertulis dari pemerintah. Surat resmi bersifat resmi dan tertulis dalam bahasa baku. Seperti halnya membuat surat yang pada umumnya efektif. Surat dinas dimaksudkan agar sederhana, ringkas, jelas, sopan, dan menarik. Jenis surat dinas yang pertama yaitu surat undangan. Surat yang menjadi alat yang digunakan untuk memanggil peserta acara suatu organisasi. Kata ajakan merupakan kata turunan yang berasal dari leksikal dasar dan akhiran. Mengundang berarti memanggil. Yang kedua yaitu pengumuman. Pengumuman yaitu surat yang dikirimkan kepada semua pihak dengan isi yang sama agar semua pihak mengetahui atau untuk memperoleh informasi bahwa isi surat itu sama. Selanjutnya yaitu surat perintah. Surat yang dikeluarkan kepada seseorang atau suatu unit dalam suatu organisasi dengan maksud untuk meminta orang atau unit tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan isi surat tersebut. Selanjutnya yaitu ada surat instruksi. Surat instruksi yaitu surat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu dan instruksi untuk melakukan tindakan itu. Berbeda dengan saran, surat instruksi lebih instruktif dan karena itu lebih dekat dengan pengajaran. Selanjutnya yaitu ada surat penugasan. Surat yang menugaskan seorang atau pejabat atau pegawai untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu dari suatu organisasi atau instansi untuk kepentingan organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu surat lamaran, yaitu surat permohonan yang meminta untuk dapat melakukan atau menjadi sesuatu yang berhubungan dengan organisasi atau lembaga. Selanjutnya yaitu surat perjalanan dinas, yaitu surat yang memuat keterangan tentang penunjukan penugasan seseorang dari organisasi atau badan yang ditunjuk ke suatu tempat atau daerah atau organisasi untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri surat dinas. Yang pertama memakai kop surat. Ciri pertama surat dinas adalah menggunakan kop surat di bagian atas surat dinas. Kop surat adalah bagian surat yang mencantumkan keterangan alamat instansi, nama instansi, dan nomor telepon instansi. Kop surat dapat digunakan untuk menentukan apakah surat yang dikeluarkan atau disampaikan kepada penerima adalah resmi. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa resmi dan formal. Ciri kedua dari surat dinas itu adalah menggunakan banyak
bahasa resmi. Artinya tidak menggunakan kata-kata sehari-hari atau dianggap kurang formal. Selain itu, kosakata yang digunakan seringkali disesuaikan dengan pedoman umum. Ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu isinya padat dan jelas. Karakteristik ketiga dari surat dinas adalah singkat, ringkas, dan jelas. Hal ini untuk menghindari penggunaan kata-kata yang terlalu boros atau bertele-tele yang membuat penyampaian surat tidak dapat dipahami. Yang keempat yaitu terdapat nomor surat atau lampiran. Ciri keempat adalah memiliki jumlah huruf, subjek, dan lampiran. Biasanya setiap organisasi pemerintah atau swasta memiliki standar untuk ini. Yang kelima yaitu menggunakan cap atau stempel resmi. Surat dinas yang kelima yaitu dicirikan dengan adanya stempel dinas atau stempel resmi yang menyertai surat itu. Seringkali stempel ini terletak atas tanda tangan kepala surat instansi. Pada titik ini sangat penting untuk memahami karakteristik surat, karena di zaman modern ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan kiriman surat dinas palsu. Oleh karena itu, jika Anda menerima kiriman dari surat instansi, Anda dapat mengidentifikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu struktur surat dinas. Sebagai surat resmi harus memiliki aturan penulis yang terstruktur. Jika tidak, surat resmi tidak akan mudah dipahami. Struktur surat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kop surat. Sebagaimana dijelaskan di atas, kop surat adalah bagian dari surat yang berisi informasi tentang alamat, nomor telepon, dan nama instansi. Kemudian yang kedua yaitu ada tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan kapan surat diterbitkan. Yang ketiga yaitu nomor dokumen. Bagi suatu instansi resmi, keberadaan nomor pada surat dinas sangatlah penting, karena tujuannya adalah untuk memudahkan segala prosedur administrasi. Kemudian yaitu ada perihal. Perihal memiliki subjek bagian yang sering menampilkan informasi tambahan dalam pesan formal. Kemudian yaitu ada lampiran. Lampiran adalah dokumen atau file yang berisi informasi tambahan dari kiriman. Selanjutnya yaitu ada nama dan alamat tujuan. Surat resmi yang dibuat harus mencantumkan nama penerima dan alamat yang akan dikirim. Yang ketujuh yaitu sambutan dengan sifat formal dan resmi. Salam pembuka sangatlah penting, karena setelah bagian ini ada transmisi isi utama sebuah surat. Yang kedelapan yaitu ada badan surat. Badan surat biasanya ditulis singkat, jelas, dan padat agar isinya mudah dipahami. Yang kesembilan yaitu salam penutup. Salam penutup dilampirkan pada surat dinas setelah badan surat. Yang kesepuluh yaitu nama, perangko, dan salinan. Bagian ini biasanya mencantumkan nama orang yang bertanggung jawab atas orang yang mengeluarkan surat dan biasanya menerima stempel resmi. Selain itu, bagian lain yang membutuhkan informasi dari surat juga dapat ditambahkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.